Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Selama bulan Januari dan Februari ini, ada sekian banyak imam yang baru ditahbiskan. Di antaranya ialah penahbisan imam di Kuskupan Agung Medan, ada juga di Kuskupan Sibolga, ada juga penahbisan di daerah Kalimantan baru-baru ini. Dan juga kita mendengar ada sekian tahbisan imam di Pulau Jawa. Tentu ini sebuah rahmat besar bagi gereja kita, bahwa Tuhan masih memberikan kesuburan panggilan khususnya untuk gereja Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah satu hal yang sangat menarik jika ada acara tahbisan imam baru atau terkait dengan itu misa perdana dari imam baru, ialah mendengar kisah panggilan para imam yang baru. Berdasarkan pengalaman, pada umumnya panggilan mereka itu cukup mengharukan. Ada sekian kisah indah perjuangan seorang manusia dalam menjawab misteri panggilan Tuhan yang tak jarang justru merupakan perjalanan yang penuh lika-liku. Dan kali ini saya mengajak kita untuk menyimak salah satu kisah indah dari seorang imam kapusin yang baru ditahbiskan, yaitu Pastor Markus Halawa OFM Kap, seorang imam kapusin Nias yang ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Sibolga pada Januari 2023 yang lalu. Kisah panggilan Pastor Halawa tidak terlepas dari perjuangan sang ibu, seorang janda miskin yang rela menjual cincin kawinnya demi melengkapi keperluan sang anak masuk biara. Kisahnya ini kiranya sangat menggugah hati kita. Nama asli pastor kita ini ialah Syukurniaman Halawa. Dan kemudian ketika masuk biara, kami punya tradisi ialah untuk memilih nama biara. Dan ia memilih nama yang baru, yaitu Markus Halawa. Selepas tamat dari SMA, ia mengutarakan niatnya kepada sang ibu untuk masuk biara kapusin. Sang ibu saat itu sudah menjadi seorang janda, karena memang ayah dari Pastor Markus sudah lama meninggal, yaitu tatkala ia masih berumur 5 tahun. Demikianlah sang ibu menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya bagi anak-anaknya. Ia mesti berjuang habis-habisan menghidupi anak-anaknya. Dan ia juga berjuang habis-habisan untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Syukurlah anak-anaknya memang akhirnya bisa menempuh pendidikan sesuai yang diharapkan sang ibu. Salah satunya ialah Pastor Markus Halawa. Kala itu Pastor Markus telah menyelesaikan pendidikan SMA. Sang ibu tentu berharap banyak padanya, bahwa setelah ia mati-matian berjuang menyekolahkan sang anak, diharapkan bahwa anaknya itu bisa ikut serta dalam perjuangannya, membantunya untuk kebutuhan keluarga. Tapi harapan sang ibu tampaknya kandas. Suatu hari, Syukurniaman menyatakan kepada sang ibu bahwa ia ingin menjadi seorang pastor. Benar saja, saat mendengar permintaan itu pertama kalinya dilontarkan oleh Syukurniaman, sang ibu sangat terkejut. Dan awalnya ia menunjukkan penolakan atas permintaan itu. Saat ia mendengar permintaan itu, di satu sisi ia merasa bahwa harapannya sang anak akan membanggakan keluarga, mengangkat derajat keluarga dari keterpurukan ekonomi, tak mungkin lagi. Karena itulah sang ibu hanya terdiam mendengar permintaan Syukurniaman kala itu. Dan beberapa waktu kemudian, Syukurniaman Halawa menyatakan kembali keinginannya itu kepada sang ibu. Dan kali ini ia bahkan berani untuk menyatakan rencananya bahwa ia segera meninggalkan rumah untuk menjalani masa aspiran kapusin di salah satu pastoran di Pulau Nias. Syukur sebenarnya baru masih ragu apakah sang ibu akan mengiyakan permintaannya atau akan kembali terdiam saja seperti sebelumnya. Namun kali itu Syukur merasa terheran. Sang ibu ternyata sudah mengikhlaskannya.
Sang ibu sembari meneteskan air mata berkata, "Baiklah, kalau itu memang yang menjadi keputusanmu. Mama tidak akan menghalangi niatmu, walau sebenarnya sulit bagiku melepaskanmu. Apalagi dirimu adalah anak bungsu. Walaupun saat ini Mama sudah mulai sakit-sakitan dan sebenarnya berharap engkau anak bungsuku akan menemaniku di sini. Tetapi tetaplah pada niatmu itu. Engkaulah yang tahu apa keputusan terbaik untuk hidupmu." Demikianlah sang ibu memberi restu kepada si Kurniawan untuk memulai perjalanannya dalam panggilan sebagai seorang calon pastor. Karena sudah menyelesaikan masa aspirannya dengan baik, maka ia melanjutkan ke tahap postulan. Dan itu dijalaninya di rumah postulat Kapusin yang kala itu berada di Sibolga selama 1 tahun. Saat itu ia mesti meninggalkan Pulau Nias untuk melanjutkan cita-citanya menuju Pulau Sumatera, tepatnya di Sibolga. Dan setelah 1 tahun, ia diizinkan oleh pimpinan Kapusin kala itu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu masa novisiat. Masa novisiat kala itu dijalani di biara novisiat Kapusin yang ada di Parapat. Dan ini pun akan dijalani selama 1 tahun. Dalam tradisi hidup membiara, di novisiatlah para biarawan untuk pertama kalinya akan mengenakan jubah biara. Dengan diizinkan masuk novisiat di Parapat, itu berarti syukur akan semakin jauh meninggalkan sang ibu yang berada di Pulau Nias. Dan sebelum ia berangkat ke Parapat, Syukur Nyaman mendapatkan kesempatan libur menjumpai sang ibu. Kesempatan berjumpa dengan sang ibu adalah dalam rangka pamit. Sekaligus ada pula sesuatu yang mesti disampaikannya kepada sang ibu. Yang harus disampaikannya kala itu ialah bahwa ada sekian daftar keperluan seorang calon prater yang mesti dilengkapi keluarga sebelum masuk biara. Keperluan yang dimaksud ialah seputar perlengkapan pribadi, misalnya pakaian, alat tulis, dan berbagai keperluan lainnya. Memang biaya untuk masuk menjadi seorang pastor pada umumnya bukan menjadi tanggungan keluarga. Semua biaya pendidikan pastor adalah tanggungan ordo atau biara terkait. Namun tentu saja sebelum masuk biara, sang calon juga mesti melengkapi keperluan pribadinya. Dan inilah yang menjadi tanggungan keluarga. Sebenarnya daftar keperluan itu boleh dikatakan tidak terlalu mahal. Namun menjadi berbeda mengetahui situasi kala itu yang terjadi di Pulau Nias. Saat itu kondisi ekonomi sangat sulit. Harga karet yang selama ini menjadi sumber utama penghasilan mereka sangat drastis turun. Untuk keperluan sehari-hari pun sang ibu sudah mulai kesulitan. Namun kini ia harus dihadapkan pada kebutuhan sang anak yang ingin menjadi seorang pastor. Rasanya beban itu cukup berat. Ia memang sudah mengikhlaskan anaknya. Dan itu suatu perjuangan baginya. Namun perjuangan itu rasanya belum selesai. Kali ini ia harus berjuang lagi, mungkin untuk terakhir kalinya, yakni membutuhi kebutuhan sang anak masuk biara. Dari manalah ia akan mendapatkan sejumlah uang yang diperlukan itu? Kira-kira kena semuanya 1 juta, Mak. Demikian kata si Kurniawan kepada sang ibu. Sang ibu mendengar hal itu hanya bisa menarik napas panjang. Dengan terbata-bata, sang ibu berkata, "Nak, kamu lihat keadaan kita saat ini sangat sulit. Tetapi tenanglah, Mama akan mengusahakan yang terbaik. Meskipun Mama seorang janda miskin, tetapi Mama akan berjuang." Dan waktu untuk masuk biara semakin mendekat. Selama hari-hari itu, Syukur Nyaman sudah merasakan secara langsung beratnya situasi kehidupan mereka kala itu. Ia turut merasakan bahwa sang ibu memang terpaksa mengirit segala hal, termasuk mengirit untuk membeli beras
karena sulitnya ekonomi. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah sang ibu akan sanggup memberikan sejumlah uang demi keperluannya masuk biara. Dan terjadilah suatu hari sang ibu mengajaknya pergi ke pasar. Sesampai di pasar mereka segera masuk ke toko emas. Si Kurniawan merasa heran. Mengapa sang ibu justru mengajaknya masuk ke toko emas? Mungkinkah sang ibu ingin membeli emas? Manalah mungkin, pikirnya. Karena untuk makan saja mereka sudah kesulitan. Akhirnya keheranan itu terjawab sudah. Sang ibu menjumpai pelayan di toko emas itu dan segera saja sang ibu melepas cincin di tangannya yang selama ini melekat di jari manisnya. Itu adalah cincin kawin sang ibu. Dan itu merupakan satu-satunya kenangan sang ibu terhadap suaminya, yaitu ayah Si Kurniawan. Ayah Si Kurniawan sudah meninggal saat ia masih berumur 5 tahun. Dan cincin kawin itu tentu penuh kenangan, namun diikhlaskan sang ibu untuk dijual demi membutuhi kebutuhan Si Kurniawan masuk biara. Transaksi pun berlangsung. Sang ibu mendapat sejumlah uang dan cincin itu telah terlepas untuk selamanya darinya. Uang itu segera diberikan kepada sang anak terkasih. Nak, uang ini adalah hasil penjualan cincin kawin mama. Satu-satunya kenanganku akan bapakmu. Ini memang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa membutuhi kebutuhan yang kau perlukan itu. Ini terjadi karena situasi kita sangat sulit, nak. Memang mama sangat mencintai bapakmu. Dan cincin itu adalah satu-satunya kenanganku akan bapakmu. Tapi aku ikhlaskan itu demi cita-citamu. Maafkan mamamu tidak bisa memberi yang terbaik buatmu. Demikianlah sang ibu memberikan uang itu disertai tangisan. Syukur pun menangis menerima uang itu. Dan ada sejumlah orang di sekitar mereka juga menyaksikan peristiwa penuh haru itu. Nak, berdoalah untuk kami. Aku tahu cincin ini penting. Namun doamu jauh lebih penting, lebih berharga daripada cincin ini. Doamu adalah harta yang paling mahal bagiku. Sesudah menerima uang itu, mereka melengkapi kebutuhan sebagaimana tertulis dalam surat informasi dari biara. Memang harga dari barang-barang yang mereka beli itu tidak seberapa. Namun nilainya tentu melampaui semua barang yang bermerek sekalipun. Lantaran barang itu dibeli dengan pengorbanan penuh cinta dari seorang ibu janda yang berjuang mati-matian demi cita-cita anaknya menjadi seorang pastor. Dan itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Dan kini sang pastor baru saja merayakan misa perdananya di kampung halaman di paroki Idanegawa, Pulau Nias pada Minggu 19 Februari 2023 yang lalu. Ekaristi perdana yang dipersembahkan pada saat itu dibangun atas dasar perjuangan, termasuk di dalamnya adalah perjuangan seorang ibu. Ibu yang faktanya tak bisa lagi menghadiri Ekaristi itu secara fisik. Karena memang sang ibu sudah meninggal sekitar 9 tahun yang lalu. 1 tahun setelah kejadian penjualan cincin itu. Ia memang tidak hadir dalam Ekaristi itu secara fisik. Tetapi pengorbanannya telah ikut dipersembahkan bersama korban kudus Kristus yang ada di altar misa perdana Pastor Markus Halawa Kapusin. Kita boleh yakin dan percaya, sebagaimana pernah diutarakan sang ibu, bahwa doa pastor itu, Ekaristi itu jauh lebih berharga bahkan dari cincin kawin yang penuh kenangan itu. Karena memang cincin itu kini telah berubah menjadi doa abadi yang membawa keselamatan bagi keluarga. Terutama keselamatan jiwa bagi sang ibu dan bapak yang telah dipanggil Tuhan. Cincin itu telah berganti menjadi cincin yang baru, yaitu ikatan doa yang bukan hanya melingkar di jari manis sang ibu. Cincin itu telah menjadi doa
yang melingkar di batin semua anggota keluarga, membuat anggota tetap bersatu dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikianlah salah satu kisah yang bisa kita sampaikan kali ini. Kisah haru terkait kisah panggilan seorang pastor yang baru ditabiskan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita. Dan kisah ini pernah diutarakan sang pastor kepada seorang suster Klaris Kapusines Pertapa yang merasa terharu juga telah mendengar berita kisah ini. Kiranya kita juga merasakan ada pesan-pesan iman yang disampaikan lewat kisah ini. Terutama ialah menyampaikan bahwa kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan pula yang akan menyertai setiap perjuangan. Dan akhirnya ini semua mengajak kita bahwa faktanya sejauh pengalaman saya, ada sekian banyak orang yang memang terbentur menjalani panggilan karena masalah ekonomi. Karena itu mari buka mata, buka hati. Jangan-jangan di sekitar kita ada orang-orang muda yang membutuhkan bantuan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Mereka terbentur untuk menjawab panggilan Tuhan karena berbagai alasan, termasuk di dalamnya alasan ekonomi. Karena itu, mari terlibat dalam panggilan suci ini. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.